Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang public speaking. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sampaikan di dalam kesempatan ini, topiknya adalah public speaking. Jadi, ada juga beberapa pertanyaan, Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa menjelaskan hasil penelitian dengan tidak deg-degan, tidak merasa takut misalnya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, gimana ya Bu, kok kalau misalnya mau menjelaskan dalam misalnya seminar proposal, seminar hasil atau dalam sidang skripsi, apa yang sudah dilatihkan, sudah dipelajari kok tiba-tiba bisa hilang gitu, sehingga seringkali dikira oleh tim penguji saya tidak menguasai materi, misalnya tidak menguasai apa yang saya tulis, padahal sebetulnya saya menguasai. Kemudian ketidakmampuan mengekspresikan hasil tulisan itu juga kadang ditarik kesimpulan oleh penguji bahwa skripsinya dianggap bukan buatan sendiri misalnya, lebih banyak dibantu oleh orang lain karena kamu tidak bisa menjelaskannya misalnya. Nah, jadi ini saya sampaikan mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman dalam mengekspresikan hasil tulisannya gitu. Setelah berlatih di rumah, tetapi pada saat sidang itu seringkali tidak bisa mengemukakan dengan lancar. Nah, gimana caranya? Ya harus berlatih. Apa itu yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking itu adalah kemampuan komunikasi dalam bentuk kelompok ya. Jadi komunikasi dengan orang lain. Bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar. Tujuannya adalah memberikan informasi, bisa hiburan dan juga bisa mensugesti. Nah, kalau dilihat ruang lingkupnya, public speaking itu di mana gitu? Ya, public speaking artinya karena publik itu umum. Nah, pokoknya yang bukan di rumah aja, bukan situasi informal, bukan di lingkungan kerja sambil ngobrol misalnya. Nah, kalau teman-teman misalnya di rumah terbiasa mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga, itu kan informal. Oh, udah berani. Tapi coba latihan kepada teman-teman di lingkungan yang formal. Bisa disengaja dibuatlah situasinya formal gitu. Atau misalnya yang sudah bekerja, kok kalau ngobrol dengan banyak orang, teman-teman satu pekerjaan, saya lancar aja. Tapi ketika dalam rapat, nggak bisa saya mengemukakan pendapat. Nah, itu jadi yang namanya public speaking itu cenderung dalam konteks formal ya. Kelompoknya bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar. Nah, kemudian bagaimana supaya public speaking, kemampuan public speaking itu, kemampuan berbicara di depan orang lain secara formal itu berhasil, ada beberapa persiapan yang harus dimiliki. 1, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, kemampuan berbahasa Inggris yang baik, ya kan? Tergantung konteksnya. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi, komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Itu harus dilatih ya. Kemudian yang berikutnya adalah rasa percaya diri juga harus dimiliki. Jadi bagaimana kamu rasa percaya diri itu, nggak usah berlebihan, sedang sajalah cukup sesuai kebutuhan. Kalau kamu tidak percaya diri, nggak bisa menatap penguji ya, nggak bisa menatap pendengar. Jadi lebih baik nunduk aja, akhirnya seperti itu. Nah, akhirnya komunikasi tidak nyaman. Nah, kemampuan untuk menatap pendengar itu harus dilatih ya. Jadi bagaimana Bu kalau saya nggak tahu nih? Udah aja, kalau nggak berani menatap mata ataupun yang lainnya dari wajah dan matanya pendengar, kamu lihat aja di keningnya aja, keningnya pendengar ya, itu untuk berlatih. Kalau juga nggak berani, ambil aja di atas rata-rata kepalanya pendengar, kamu arahkan ke situ. Jadi tetap wajah itu harus ke depan, jangan menunduk. Jadi
Sesederhana apapun yang dibicarakan, kalau kamu tampil percaya diri dengan wajah memandang ke depan, itu sudah bagus luar biasa ya. Jadi kalau nggak berani tatap-tatapan dengan penguji, dengan pendengar, lihat keningnya. Kalau nggak berani lihat keningnya, lihat di atas rata-rata kepala penguji atau kepala pendengar di mana kamu berbicara. Jadi itu yang harus kamu latih. Nanti lama-lama juga terbiasa untuk menatap ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah juga kemampuan memiliki daya ingat. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan, daya ingatnya itu harus kuat, tahan lama dan luas gitu. Jadi kalau misalnya misalnya jadi MC, membawa catatan, itu tidak harus bolak-balik melihat catatan. Jadi kamu sudah ingat apa yang mau dibicarakan. Lalu kalau dalam sidang skripsi, apa yang sudah dikuasai, jangan takut mengemukakannya. Kemukakan aja. Kalau keliru bisa minta maaf gitu. Ya, jadi untuk bagian-bagian tertentu boleh lihat skripsi. Juga kalau mau jadi MC, untuk bagian tertentu bisa lihat panduan, rundown-nya seperti apa. Tapi ada saatnya menatap ke pendengar ya, ke publik. Kemudian kemampuan yang lainnya adalah komunikasi sosial ya. Jadi persepsi diri harus bagus. Kamu harus mempersepsi lingkungan dengan positif gitu. Saya ambil contoh misalnya mau sidang. Kamu harus punya persepsi bahwa penguji itu adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang akan membantu kamu di dalam sidang itu, membantu memperbaiki skripsi, merevisi, memberi masukan dan sebagainya. Nah itu akan berdampak pada emosi mahasiswa yang akan bersidang jadi rileks gitu. Ya jadi bukanlah orang-orang yang kamu persepsi negatif gitu. Waduh mau dikoreksi nih, hancur deskripsinya, mau direvisi besar-besaran, khawatir. Kekhawatiran itu tidak perlu. Karena kebanyakan kekhawatiran itu tidak terjadi. Ya, jadi saya perbaiki persepsi positif atas orang yang sedang mendengarkan kita bicara, audiens atau siapapun itu harus dibangun, harus dilatih di dalam persepsi kita positif. Bukanlah seseorang yang menakutkan, bukan seseorang yang akan memberikan ancaman kepada kita gitu. Jadi ancaman secara psikologis maksud saya, takut dikritik dan sebagainya. Dan kemudian tentu saja kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan menyesuaikan diri secara menyeluruh terhadap perubahan yang terjadi tiba-tiba. Misalnya ketika kamu sudah menjelaskan situasi ya, mempersiapkan situasi itu dengan baik, semuanya dengan baik, tiba-tiba berubah. Ada sesuatu yang menyebabkan perubahan. Itu nggak usah bikin kita jadi grogi. Tetaplah tenang, kemudian lakukan perubahan juga terhadap situasi yang berubah. Gitu ya. Misalnya contoh, ada sesuatu dalam ujian sidang skripsi lah ya misalnya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kamu, tapi ini contoh saja. Tiba-tiba misalnya di antara penguji berhalangan hadir, kemudian berhalangan hadirnya berhalangan tetap misalnya, kemudian diganti oleh penguji yang baru yang sama sekali kemudian kamu belum kenal betul misalnya. Ini jarang sih memang. Nah di situ kamu harus berubah, menyesuaikan dengan situasi baru. Yang kedua, ini yang sering terjadi adalah pindah ruangan misalnya. Jadi ruangan yang sudah direncanakan tiba-tiba berubah. Ya, jadi pindah ruangan, situasinya baru lagi dan sebagainya adalah perubahan-perubahan dan itu harus mampu menyesuaikan dengan cepat. Begitu juga kalau misalnya jadi MC misalnya, ada perubahan-perubahan yang tiba-tiba, maka MC harus bisa menyesuaikan dengan segera. Ya. Jadi kemampuan adaptasi harus baik. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa tadi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa, kemampuan mengekspresikan rasa percaya diri, ingatan yang setia, luas, dan kemampuan beradaptasi segera atas kejadian-kejadian yang insidental. Itu
diperlukan kalau kita ingin terampil dalam public speaking. Ya, jadi jangan lupa berlatih. Ini tidak mungkin kita kuasai, kemampuan public speaking ini tidak mungkin dikuasai oleh teman-teman dengan segera, tapi harus berlatih. Saran saya buat teman-teman yang akan menjadi MC, latihanlah di rumah dengan menggunakan bahasa yang baik, dengan intonasi yang baik. Penggalan-penggalan katanya dibuat dengan penggalan yang nyaman gitu ya. Kemudian yang mau bersidang, berlatihlah dengan kelompok teman-teman mungkin 5 atau 6 orang, berlatih menjelaskan. Setelah berlatih di rumah sendirian, lalu berlatih dengan kelompok sama-sama yang mau ujian sidang skripsi, saling mengoreksi gitu ya. Insya Allah jadi itu bisa menambah keterampilan teman-teman di dalam public speaking dalam situasi apapun ya, terutama dalam yang banyak bertanya nih dalam sidang skripsi ya. Baik teman-teman sekalian, jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.